Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan Fikri dengan NIM 21151030111. Saya akan mempresentasikan hasil penentuan indeks kualitas tanah berdasarkan metode VSA. Tanpa berlama-lama, langsung saja untuk informasi lahan yang saya eh, identifikasi atau tentukan nilai indeks kualitas tanahnya itu berada di Desa Badan Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, tepatnya di depan rumah saya. Untuk penggunaan lahannya itu merupakan lahan tebu dan milik dari PTPN 10. Untuk pengambilan sampelnya, saya ngambil pengambilan sampelnya di kisaran 20 hingga 30 cm. Dan ada soil tipenya itu merupakan clay, drainase kelasnya itu well drain. Untuk selanjutnya soil klasifikasinya yang saya dapatkan dari peta yaitu Insaftisal. Lalu di sini ada tekstur grupnya seperti yang sudah saya sampaikan, itu clay. Moisture conditionnya itu moist, dan untuk keadaan tepatnya itu untuk suhunya itu dingin. Dan ini merupakan tabel dari pembobotan dan juga skor dari indeks kualitas tanah berdasarkan VSA. Yang saya dapatkan itu total skornya 43,5, yang artinya bertaraf atau berkriteria good. Dan di sini adalah paparan deskripsi terkait dengan masing-masing indikator, mulai dari yang pertama soil texture. Untuk soil texture itu ada di moderate good dengan skor 1,5. Ini saya lihat tekstur clay loam dengan kriteria agak kasar, membentuk bola teguh kering, membentuk gulungan jika dipirit itu mudah hancur, serta daya lekatnya itu lebih ke sedang. Selanjutnya nomor 2 yaitu soil struktur. Bisa dilihat juga setelah saya hancurkan untuk sampel tanahnya, agregatnya cukup halus dan cukup gembur, dan tidak terjadi penggumpalan, yang berarti agregat umumnya berbentuk bulat seperti kacang dan sering kali cukup berpori. Tanah dengan struktur baik adalah yang bentuknya membulat sehingga tidak dapat saling bersinggungan dengan rapat. Ini menurut Mutmainnah et al. 2021. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu soil porosity. Ini untuk skornya itu 2 dengan kriteria good. Lalu nomor 4 yaitu soil color. Untuk soil colornya itu bernilai good dengan skor 2 berdasarkan hasil pengamatan di lapang. Diketahui bahwa tanah lapisan atas berwarna gelap dan yang tidak terlalu berbeda dengan yang ada di bawahnya atau garis pagar. Lalu selanjutnya nomor 5 yaitu number and colors of soil modelers. Untuk skor visualnya yaitu 2, kriterianya good. Dari hasil pengamatan warna tidak ditemukan bintik-bintik pada tanah, artinya jarang ditemukan kadar-kadar Fe yang ada di tanah tersebut. Selanjutnya yaitu earthworm, memiliki visual skornya itu 1, moderate. Berdasarkan hasil pengamatan pada kedalaman 15 hingga 30 cm sudah ditemui cacing sebanyak 3 ekor. Kelimpahan mikroorganisme tanah yang dipengaruhi oleh lingkungan berupa ketersediaan sumber energi seperti bahan organik dan hara tanah, suhu udara, dan kelembapan. Itu menurut Purnama S et al. 2021. Ketujuh yaitu potensial rooting depth, potensial kedalaman akar. Dengan visual score yang saya dapati itu adalah 2, kriterianya good. Dari hasil pengamatan di lahan itu ditanami oleh tebu, jadi bisa dilihat di sini untuk lahannya sudah saya sampaikan tadi, itu tebu dengan rumput-rumput di bawahnya.
Lalu untuk ke-8 itu surface crusting and surface cover. Memiliki visual score 2 good dari hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, diketahui bahwa penggunaan lahan sawah dengan komoditas tebu memiliki tutupan lahan permukaan yang tinggi, yakni lebih dari 80% dari luas area sawah ditumbuhi atau ditutupi oleh tebu dan rumputan. Dan yang ke-9 itu ada soil erosion. Dari gambar yang saya tampilkan ini itu merupakan hasil dari gambar Google Earth yang mana waktu itu masih setelah pasca panen dari tanaman tebu. Jadi di sini untuk visual score-nya untuk soil erosion itu 2 dengan kriteria good. Lahan sawah yang ditanami oleh komoditas tebu memiliki kelerengan yang rendah, itu berkisar antara 2 hingga 3%. Adanya tutupan lahan berupa tebu dan rumputan melindungi lahan dari potensi erosi air dan angin. Lalu selanjutnya surface funding memiliki visual score 2, kriterianya good. Berdasarkan hasil pengamatan di lahan tidak terlihat adanya genangan air di permukaan setelah 1 hari setelah hujan lebat pada tanah yang berada pada atau mendekati Jano. Dan terakhir adalah kesimpulannya dari hasil penilaian indeks kualitas tanah berdasarkan metode VSA di lapang menghasilkan taraf baik dengan nilai 43,5. Parameter sifat tanah yang dianalisis secara visual dominan memiliki skor baik. Di sini dari hasil skor yang paling tinggi itu pada potensial rooting depth. Mengapa demikian? Karena pada akar tanaman tebu memiliki tebu itu mampu akarnya mencapai kedalaman 0,5 hingga 1 meter, yang mana itu bertaraf good dengan skor 2. Lalu juga ada dari soil struktur dan porositas tanahnya juga yang memiliki taraf nilai 2, yaitu baik. Dan dari nilai skor semuanya itu tidak ada yang bertaraf buruk. Jadi mungkin itu adalah hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan, dan ini adalah referensi yang saya dapatkan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan hasil identifikasi indeks kualitas tanah yang telah saya lakukan di depan rumah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.